Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat dan sholat sunnah yang ada pada bab 9. Silakan anak-anakku persiapkan buku tulis dan pensilnya untuk mencatat apa saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, yang pertama yaitu adalah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu yang kita ketahui dalam Islam disebut juga Sayyidul Ayyam. Apa Sayyidul Ayyam? Artinya tuannya hari. Pada hari Jumat, umat muslim khususnya bagi laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat berjamaah di masjid. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat. Sebelum melaksanakannya, jamaah wajib mendengar khutbah Jumat. Nah, khutbah ini bagian wajib dari pelaksanaan sholat Jumat. Jadi, kalau seandainya kalian mau sholat Jumat, salah satu yang harus kalian dengarkan adalah khutbahnya. Ketika kamu tidak mendengarkan khutbah, maka sholat Jumatnya tidak kalian dapati. Maka dari itu, Bapak berpesan, dimanapun kita berada pada saat sholat Jumat, kalian harus memperhatikan khotib berkhutbah di mimbar. Dan tidak boleh bercanda-canda ya. Oke, kita lanjut. Dalam sholat Jumat, itu ada beberapa sunnah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mandi sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua, setelah mandi kalian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan kalau bisa pakai wangian, minyak wangi yang tidak beralkohol. Yang ketiga, yaitu adalah memotong kuku dan merapikan rambut. Kalau kukunya udah panjang, rambutnya udah panjang, disunahkan sebelum melaksanakan sholat Jumat untuk dirapikan semuanya tuh. Kukunya yang panjang-panjang hitam-hitam potong, rambutnya yang panjang dirapihin. Itu menjadi salah satu sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, pada saat sebelum azan, kalau bisa kalian sudah langsung pergi ke masjid. Udah mandi nih, udah rapi, langsung ke masjid. Ngapain lagi selanjutnya? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, setelah itu baca Al-Quran, iktikaf di dalam. Jadi nggak main-main dan nggak bercanda. Itu menjadi salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Dan insya Allah kalau kamu melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita mendapatkan pahala. Nah, selain sunnah, ada beberapa syarat wajib, yaitu yang pertama Islam, pasti dong Islam, nah seorang Kristen sholat Jumat. Yang kedua, balig. Nah, di sini nih, balig itu adalah yang sudah akil balik atau sudah dewasa. Terus anak-anak gimana dong? Ya, kalau seandainya anak-anak itu jika melaksanakan sholat, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kalian sudah melatih diri kalian untuk melaksanakan yang menjadi kewajiban bagi muslim laki-laki. Kayak gitu ya, itu ada menjadi salah satu syarat wajib yang ada pada sholat Jumat. Kemudian menetap atau bermukim. Nah, khususnya kalau seandainya orang-orang yang ada pada tempatnya, contoh nih seperti di komplek, nah orang-orang yang ada mukim di situ, yang tinggal di situ, itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Terus gimana kalau seandainya yang musafir atau yang lagi dalam perjalanan, itu ada rukhsah, ada keringanan, dapat melaksanakan penggantinya yaitu sholat zuhur. Syarat mendirikan sholat ada 4. Pertama, di tempat pemukiman. Nah, mungkin kan di pinggir jalan, pasti harus di tempat pemukiman. Yang kedua, dilaksanakan berjamaah. Sekurang-kurangnya ada 40 orang. Kalau seandainya hanya berdua, bertiga, tidak bisa disebut dengan sholat Jumat.
Kemudian sebelum melaksanakan sholatnya harus ada khutbahnya dulu. Ada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua, setelah itu baru melaksanakan sholat Jumat. Dan terakhir, yaitu waktunya dilaksanakan pada sholat zuhur. Nggak mungkin sholat Jumat dilaksanakan pada saat subuh atau dilaksanakan pada sholat isya. Untuk tata cara pelaksanaannya, kamu dapat membaca halaman 172 sampai 173. Setelah materi sholat Jumat, Bapak akan menjelaskan tentang sholat duha. Nah, kamu sudah tahu ya sholat duha yang kamu sudah lakukan di sekolah. Sholat duha itu apa? Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari. Waktu pengerjaannya adalah setelah matahari terbit hingga sebelum matahari tergelincir. Nah, di sini ada 3 waktu dalam pengerjaannya. Yang pertama adalah waktu dohwah, yaitu pada saat matahari terbit. Kemudian, waktu yang kedua adalah waktu duha, dari mulai matahari mulai naik hingga tepat di atas langit. Dan terakhir, waktu doha, yaitu waktu habisnya waktu duha. Nah, jangan sampai kalian nanti sholat duha pada saat setelah sholat zuhur ya, itu udah nggak dapat lagi. Keutamaan sholat duha diantaranya Allah akan ampuni dosanya, dihindarkan dari sifat lalai, serta membuka pintu rezeki. Dan Allah akan melapangkan rezeki kita. Amin. Semoga doa-doa kalian selama sholat duha di masjid, di sekolah bisa membantu rezeki orang tua kalian. Tata cara sholat dan doanya dapat kamu baca di halaman 175 hingga 176. Dan terakhir, pembahasan tentang sholat sunnah, yaitu tentang sholat tahajud. Kalau tadi duha itu dilaksanakan pada pagi hari, nah kalau tahajud dilaksanakannya pada malam hari. Mulai kapan? Mulai dari tengah malam hingga sebelum waktu subuh. Dikerjakannya kalau bisa sunnahnya setelah tidur ya. Jadi kalau kalian tidur dulu, kebangun misalnya jam 1, jam 2, jam 3, atau setengah 4, laksanakanlah sholat tahajud. Biasanya kan kebangun tuh, buang air kecil atau buang air besar. Nah, sempetin dah buat sholat tahajud. Ada beberapa manfaat jika kalian melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama yaitu pastinya menghapuskan dosa. Yang kedua, waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian menenteramkan hati serta meningkatkan ketakwaan. Tata cara salat mulai dari niat sampai selesai dapat kamu baca di halaman 177 sampai 178. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, salat adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Dengan melaksanakan sholat, menunjukkan bahwa kita bertawakal kepada Allah. Dan sholat adalah bentuk syukur sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Karena sudah begitu banyak nikmat yang tak terhingga dari Allah kepada kita. Dan dengan sholat dapat menghindarkan kita dari sifat tercela. Alhamdulillah sudah selesai Bapak paparkan materi yang ada pada bab 9. Sekarang Bapak minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah kalian dapat merangkum yang sudah Bapak sampaikan yang ada pada bab 9. Kemudian setelah kalian rangkum, kalian bikinkan video, kalian presentasikan rangkuman kalian. Videonya saja ya, yang kalian kirim ke Bapak, bukan tulisan rangkumannya. Setelah kalian rangkum, kalian bikin video mempresentasikan hasil rangkumannya. Setelah itu kirim ke Bapak. Ditunggu sampai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.